Oke, kita mulai. Selamat siang untuk semuanya. Oke, selamat Selamat siang. Lebaran. Minal aidin wal faizin. Podcast perdana kita ini menyambut Lebaran. Bedah emiten merek bersama Mr. James Hermanto. Langsung saja saya persilahkan Mr. James Oke, presentasinya. selamat siang teman-teman. Karena em, keterbatasan keterbatasan waktu saya juga, namun juga karena saya orangnya nggak suka kayak buat PowerPoint, jadi saya pakai Excel sih. Kayak semuanya gitu ya, hasil-hasil riset emitennya saya pakai Excel, nggak pakai PowerPoint untuk hasil risetnya saya. Dan khususnya untuk emiten Merck ini kan mungkin em, secara big picture-nya mungkin banyak orang masih belum mengetahui ya. Nah, saya ingin membantu supaya bisa mendapatkan sedikit gambaran lah dari industri Merck ini. Merck itu pada umumnya nanti ke depan ketika misal P&G punya perjanjian manufacturing yang berakhir pada tahun November 2025 itu diakhiri, maka Merck itu tuh menjadi perusahaan Bio-Farma saja. Nah, Bio-Farma itu beda sama obat-obat seperti eh, obat-obat kimia yang dibuat secara kimia aja gitu ya. Karena Bio-Farma itu menggunakan living biological source ya. Em, tentunya ada proses namanya bioprocessing untuk mendapatkan misalnya molekul-molekul tertentu ya. Mau itu RNA, mau itu hormonnya, mau itu protein lainnya juga ya. Nah, obat biologis ini sangat-sangatlah berbeda ya. Kita bisa ibaratkan 21 kilogram lah ya. 21 kilogram dengan 25 ton ya kan. Itu berbeda sekali. Secara skala berbeda. Dan ini kan begitu banyak apa ya, begitu banyak eh, apa namanya, kombinasi ya. Sehingga untuk mau dikopiin sama itu susah sekali ya. Makanya disebut no ordinary generic. Adanya biosimilar. Nanti kita akan mempelajarinya. Namun yang perlu kita dapati adalah struktur molekul yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan obat konvensional. Biofarma ini ya. Nah, Merck itu membuat biofarma. Nah, tidak ada generik di biofarma, adanya biosimilar udah. Dan untuk pembuatan kopinya, ya bedanya itu sama yang obat biasa itu, obat biasa tinggal diuji bioekivalensinya. Nah, ya. Seperti, tunggu ya, mana dia? Bentar. Oh ini nih, betul ini. Jadi kalau misalnya obat yang biasa itu, ya mereka tinggal diuji bioequivalency. Namun baik biosimilar ataupun biofarma itu harus melewati trial ya. Trial 1, trial 2, trial 3. Dan kamu bisa lihat bahwa kemungkinan trial itu berhasil itu kecil sekali. Nih, kayak begini. Jadi awal-awal basis research, drug discovery, preclinical, phase 1, phase 2, phase 3, kemungkinan kecil sekali nih. Kayak udah ada datanya semua di sini. Dari 146 pencobaan ada 4 yang berhasil gitu. Jadi begitu lama dan panjang. Jadi yang paling penting di sini adalah untuk kita mengetahui biosimilar aja susah sekali buat dibuat gitu ya. Beda sama eh, obat-obat konvensional yang small molecule ya. Terus Interupsi sebentar, James. oh ya, boleh brother. Interupsi sekedar informasi untuk yang mau download Excel-nya ada di traktir Mr. James Hermanto.
Cukup traktir 1 cendol. Betul, James? 10 Cukup. cendol. Oh, cukup traktir 100 cendol. Bisa dapat Excel-nya. Ya, langsung aja linknya ada di grup. Silakan lanjut lagi. Oke, nah gini ya. Biasa biosimilar itu semakin banyak ya. Kenapa bisa kenapa Humira ya paling banyak biosimilarnya ya, guys ya? Kenapa? Karena Humira itu dia tuh, waduh, marketnya besar sekali. Orang punya penyakit autoimun itu yang disebabkan karena apa ya, nekrosis, apa apa itu namanya? Tunggu, nanti deh kita ke sana. Nekrosis tumor apa gitu ya, alfa. Itu tuh demand-nya banyak, jadi banyak sekali yang berusaha membuat biosimilar di sini. Ya, gitu. Nah, untuk Erbitux sendiri ya kan. Erbitux kan salah satu best sellingnya Merck nih. Kalian bisa lihat di sini. Salah satu best sellingnya Merck itu adalah Erbitux. Nih, Erbitux tuh salah satu best sellingnya dia. Ini adalah portofolio obatnya Merck ya. Nanti kita akan bahas. Erbitux tuh yang paling tinggi ya. Nah, itu Erbitux sendiri, despite the fact that the European patent on Erbitux expired in June 2014, there's only a Chinese copy biological in late-stage development. This makes it unlikely that there will be any biosimilar competitors to Erbitux in Europe in the near future. Nah, namun ada ya, ini two Indian drug companies, Alkem and Lupin, mereka bakal market sekarang udah berhasil bakal market biosimilarnya Erbitux. Oke. Namun bagaimanapun tetap nanti kamu bisa lihat ya bahwa despite ada biosimilar sebanyak ini, tetap ada growth di Humira. Ya. Karena lagi-lagi namanya apa ya? Ada banyak strategi. Nanti saya bisa kasih lihat strateginya apa. Dan ini salah satu biosimilar Erbitux yang lagi berusaha untuk mau masuk trial after trial ya. Karena yang satu udah di fase 3 ya. Kadang-kadang yang fase 3 juga bisa gagal ya. A lot of things that could go wrong. Dan yang paling penting di sini adalah untuk mengerti bahwa without biosimilar, a strong pharmacoeconomic issue persists, and competitor may arrive on the market with a bio better with high prices. Jadi harganya tuh tetap akan mahal ya. Masalahnya bisa menjadi seperti itu. Nah, kita harus bahas ya, kenapa Merck bisa ada Bio Farma. Jadi dulu Merck itu dia membeli Serono. Nah, Serono itu tuh sudah ada dari 1906. Namun ketika Berteli menjadi CEO-nya ya, dengan sister, mereka mengubah ya dari farma ke bioteknologi. Nah, revenue-nya habis itu menjadi tuh 3 kali lipat, 4 kali lipat dalam 10 tahun. Nah, habis itu the company gain fame from its discovery of natural hormone. Nah, ini mereka tuh menjadi pemain biofarma. Dulu memang Bedanya terkenalnya apa farma sama Bio Farma ya? biofarma sudah saya itu yang barusan Jim, molekuler lebih kompleks. Ya. Apa bedanya Bio Dan Farma sama Farma? biofarma molekuler lebih kompleks. Kalau Farma, Ini seperti ini. Kalau farma mau dibuatin generik tinggal pengujian bioequivalensi ini. sebetulnya Uji ada definisi yang lebih simpel lagi dari itu, James. Oh,
Farma itu basisnya kimia, zat-zat kimia. Bio Farma itu asalnya dari namanya aja bio, dari makhluk hidup. Nah, betul. Benar, brother. Jadi dasarnya adalah obat-obat Bio Farma itu obat yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri, misalnya dari bakteri gitu. Betul. Sedangkan farma itu basisnya adalah zat-zat kimia, bukan dari makhluk hidup. Jadi kalau ada orang atau perusahaan bilang dia masuk Bio Farma, itu berarti dia membuat obat yang asalnya dari makhluk hidup. Iya, Itu brother. bedanya. Benar. Oke, Ini lanjut lagi. makanya kita bisa lihat bahwa di Merck sendiri memang ahlinya di female infertility sama treatment buat multiple sclerosis dengan masalah stunting ya. Nanti kita bisa lihat. Terus bagaimana Merck bisa dapat Erbitux juga nanti kita bisa pelajari. Yang paling ini lagi di sini adalah ini kan prosesnya kan begitu kompleks ya, dari awal sampai akhir tuh bisa berbeda gitu, berbeda-beda. Nggak nggak ada guidelines yang pas untuk membuat obat gimana. Jadi hasilnya juga bervariasi gitu. Begitu kompleks buatnya. Lalu yang paling penting lagi sebelum kita mulai adalah ini dia. Dulu Merck itu ada biosimilar ya, Merck ya. Merck induk pernah ada biosimilar. Cuma dia jual ya. Dia tuh jual. Nah, kenapa dijual? Karena kompetensinya begitu begitu apa ya? Boleh Semacam interupsi lagi, James. ya. Oke, brother. Biosimilar itu apa, James? Biosimilar ini yang sifatnya mirip seperti Humira ya. Sifatnya sama seperti originator, namun memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Ya. Nggak bisa sama Iya, proses. betul. Jadi biosimilar itu sebenarnya adalah em, obat yang em, efeknya mirip dengan obat yang sudah ada, tapi yang basisnya kimia. Betul. Jadi ada obat kimia, efeknya adalah X, kemudian ada perusahaan lain bikin biosimilarnya. Artinya dia membuat obat yang berasal dari makhluk hidup, bisa sel atau bakteri, itu kemudian efeknya sama dengan obat yang sudah ada. Itu. Iya, Jadi ya brother. kalau kita sebut biosimilar itu bukan obat baru, tapi obat yang memiliki khasiat yang kira-kira sama dengan obat kimia yang sudah ada. Benar, brother. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini saya sudah kasih linknya kenapa mereka jual ya. Jadi sebenarnya Merck itu sangat suka bermain di yang kompetensinya rendah ya. Terus nggak ada price discount lah ya gitu. Jadi high high ROIC lah dibilang. High ROI betul. Ini sih kalian bisa baca sih. Nah, ini dibeli ya. Biosimilarnya siapa yang beli? Itu Kabi ya. Kabi yang beli. Fresenius Kabi. Kalian bisa baca juga di sini ada linknya. Nah, terus kita lanjut mengenai Merck langsung ya. Karena kita sudah bahas Bio Farma, biosimilar, terus kenapa Merck lepasin biosimilarnya. Lalu jadi gini, di dalam annual report-nya, ini nih secara sekilas mengenai industri yang di tahun ini ya, lagi kayak menghadapi apa aja sih, solusinya apa gitu ya.
Jadi mereka itu karena ada kompetensi dengan biosimilar yang baru-baru masuk, mereka jadi melakukan pengembangan ke sektor privat. Kan JKN ini apa? Penurunan kontribusi JKN. JKN ini adalah semacam BPJS Indonesia. Jadi ada listnya ya. Aku ada siapin linknya, nanti kamu bisa lihat 208 halaman kayak obat-obatan yang masuk ke JKN. Nah, karena ada biosimilar ini, obatnya Merck itu ada beberapa yang nggak masuk lagi gitu. Jadi mereka mulai mengembangkan sektor privat ya. Nanti kita bisa lihat juga nih di bawah. Untuk yang ini kita mesti tahu bahwa bisnis bahan baku obat ya ini ya, itu tuh yang kimia. Tentu 2024 udah nggak ada lagi. Nanti saya bisa kasih tahu rincinya kenapa ya. Karena sejak awal bisnis obat-obatan resep telah menjadi fokus utama perseroan melalui divisi Bio Farma. Keseriusan perseroan dalam menggarap bisnis ini dapat terlihat dari perluasan kapasitas yang dilakukan selama periode 4 tahun dengan nilai investasi sebesar 100 miliar yang menjadikan perseroan sebagai production hub untuk produk obat-obatan Merck yang dipasarkan di Asia Tenggara dan negara-negara lainnya. Jadi poin yang di sini adalah Merck Indonesia itu akan menjadi production hub untuk produk obat-obatan Merck yang dipasarkan di Asia Tenggara dan negara-negara lainnya, Asia Pasifik. Nah, lalu ini nih mengulangi lagi ya. Divisi Bio Farma Merck berfokus untuk menemukan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat resep farmakologi dan biologi yang inovatif untuk mengobati kanker kolorektal, Erbitux tadi, kanker kepala dan leher, Erbitux juga, multiple sklerosis, ada 2 obat, namun yang di Indo satu, ya. Infertilitas, ya, ini kalau ini ada banyak obatnya, gangguan hormon pertumbuhan, Saizen, gangguan kardiovaskular, konkor, diabetes, serta kelainan tiroid seperti hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Divisi ini membawai 2 lini usaha yaitu CMGM dan Fonea. Nanti maksudnya bisa dibedakan secara 2 hal ini gitu ya. Obat-obatan ini semua bisa dibedakan dengan 2 lini usaha ini gitu ya. Nah, ini nih. Listing produk yang hilang itu Concor untuk jantung, Eutirox untuk apa ini? Untuk tiroid. Tirozol juga ya. Menyebabkan keterbatasan person untuk berpartisipasi dalam pasar JKN. Semakin meningkatnya tekanan harga, terutama dari produk-produk generik. Ini generik di sini, maksudnya tuh biosimilar ya. Gini. Kalian bisa lihat di sini. Riset luar negeri juga bilang generiknya tuh biosimilar gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa bahas. Pada umumnya generik biofarma itu berbeda sama generik obat biasa. Obat biasa itu kita tinggal tes bioequivalensi, sedangkan biosimilar itu melewati hal yang sama dengan biofarma, jadi butuh waktu. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah, jadi pada umumnya tuh semakin ada persaingan ya. Namun bagaimanapun tetap ada growth yang bagus. Nanti saya bisa kasih lihat. Walaupun kasus COVID-19 meredah, namun perhatian pemerintah tetap tinggi pada kesehatan publik dengan adanya peningkatan akses pengobatan melalui BPJS. Nah, persoalan ya seperti inilah ya, yang kayak mereka mencari akses, memberikan peluang yang lebih besar di pasar yang kayak swasta, ya, telemedicine dan telekonsultasi. Sejumlah produk Merck menjadi penunjang bagi pasien penyakit kronis yang merupakan komorbid dari COVID-19. Nah, ini tuh yang barusan tuh yang akses ke rumah sakit privat ya.
Lalu pencapaian yang sangat baik ya, ini tidak terlepas dari strategi mitigasi pengembangan di sektor privat. Itu. Nah, mengingat kapasitas produksi kami saat ini sangat mumpuni untuk memenuhi target 2 miliar tablet, maka kami belum berencana untuk melakukan investasi untuk ekspansi kapasitas dalam waktu dekat. Jadi di tahun ini tuh udah cukup ya, sampai tahun-tahun ketika utilisasinya pokoknya mesti menyentuh dulu 90% mungkin, baru mereka ekspansi lagi. Sekarang penjualan terakhir 2023 itu 500 juta tablet, 550 juta. Sementara itu, keterbatasan personal untuk berpartisipasi dalam pasar JKN masih menjadi tantangan tersendiri. Yang perlu di-note ya, aku juga udah siapin gambarnya yang memberikan tahu bahwa kontribusi masuk ke JKN itu 20% revenue. Jadi, honestly to say, it's not that gimana banget gitu ya. Nggak sampai penting banget gitu. Selain itu, dengan adanya kebijakan proses tender dan negosiasi harga yang dapat dilakukan hingga level fasilitas kesehatan akan menyebabkan tekanan harga. Ya, ini tentu bisa terjadi, namun ada solusinya. Mereka bisa menggunakan multi-winner, multi-price dalam e-katalog, sehingga memberikan fleksibilitas dalam menetapkan harga untuk listing di e-katalog. Jadi ada banyak lah cara-cara mereka untuk mitigasinya ya. Oke, itu Nah, bagus tuh James. Jadi mungkin kita hmm, bisa bahas ke situ lebih banyak. Tadi hmm, kan udah disebut kontribusi dari BPJS 20%. ya Ya. betul. Terus Ada di sisanya sini. dari mana ya? Kalau kita mau bagi bisnisnya Merck Indonesia, itu Ya. segmennya apa aja dan berapa besar porsi masing-masing baik dari penjualan dan labanya? Ada nggak? Oh, ada sih di sini, Ya, brother. ya. Jadi mungkin kita bisa masuk situ aja. Oh, Segmen langsung sini aja. bisnis, ya, segmen bisnis. Nah itu ya, segmen bisnis Merck itu apa saja? Hmm. Masing-masing segmen kontribusinya ke penjualan berapa dan labanya berapa gitu. Oke, Terima siap, kasih brother. James. Mhm. Jadi di Merck itu dia itu dulu kimianya penjualannya bagus ya. Dari 2012, 2013, 2014, atau 2015 drop nih. Kenapa kan? Kan jadi awal-awal waktu saya riset Merck itu, saya tinggal buka annual report semuanya, saya tinggal masukin angkanya begitu. Setiap kali ada keanehan, saya langsung merahin. Terus saya langsung buka public expose tahun itu. 2015 kenapa tiba-tiba drop ya? Jadi ada peraturan Menteri Perdagangan di tahun 2013. Nah, Merck itu kehilangan lisensi untuk melakukan importasi atas produk-produk chemical. Ya, nah, makanya terjadi penurunan ini. Lalu, ya, setelah itu, pada tahun 2014 juga, organisasi perseroan menghadapi perubahan struktural yang signifikan, menyusul peraturan pemerintah yang mengakhiri peran perusahaan sebagai distributor produk bahan kimia. Divisi kimia ini telah menjadi salah satu kontributor yang penting terhadap. Jadi meskipun demikian, Merck itu tuh tetap bertanggung jawab terhadap beberapa bahan kimia yang berbahaya, misalnya ya etanol juga, alat-alat kesehatan. Makanya meskipun mereka mengalami perubahan struktur sekalipun, revenue-nya tuh tetap ada nih 90 miliar ya. Namun udah nggak kayak dulu lagi, guys. Habis itu di tahun 2023 diberhentiin ya. MCLS mengakhiri perjanjiannya ya. Makanya di tahun 2024 nanti nggak ada lagi divisi kimia ini, guys. Gitu. Kurang lebih kayak begitu. Nah, as as for now lebih bagus dihapus saja kimianya ya. Terus OTC-nya ya. Nih OTC-nya kan ada nih pertumbuhan ya. Namun tiba-tiba kok di tahun 2014 kok melonjak tinggi. Nah, saya buka lagi.
berikut sama penurunan Bio Farma. Ternyata pada tahun 2014 pada ethical atau divisi Merck Serono terhadap produk yang namanya Neurobion yang terdiri dari berbagai macam produk Neurobion. Itu semua produknya ini ya dimasukin ke customer health lewat keputusan global yang dinamakan Beatrice Project. Jadi Neurobion franchise dipindahin ke customer health-nya. Jadi secara nggak langsung hal ini menjawab pertanyaan kenapa ethical turun dan customer health mengalami kenaikan. Jadi yang paling penting di sini adalah untuk ngeliatin growth-nya Bio Farma harus mulai dari 2014 ya. Nah, customer health-nya ini ada sini growth-nya kan, ada growth-nya. Tahu-tahu dia dijual 2018 dijual dengan PI 10-an kurang lebih ya 1,5 T ya. Di sini ada untungnya itu 1,1-an ya 1,1 untung bersihnya. Selain itu untuk operasi yang dihentikan yaitu yang kimia juga ada ya di sini hasilnya berapa. Terus ada juga penjualan aset properti juga ada yang di BSD dulu dan di Kemang 70 miliar keuntungannya. Terus jadi pada dasarnya yang paling penting di sini adalah custom health-nya ini juga ada saat-saat nanti kan ini kan ada perjanjian nih ya. Di persoalan masih memiliki manufacturing service agreement hingga 2025 guys. Sampai 2025. Jadi awal-awalnya itu begitu dijual tugasnya cuma distribusi ya kan. Distribusi aja kan kami bisa lihat di sini ya. Cuman transition distribution service dan mulai Desember TDSA ini nggak berlaku. Langsung jadi MSA. MSA tuh berarti sekalian manufaktur, sekalian distribusi juga gitu. Nah, berapa remunerasi yang didapatkan? Ada juga 15,5 di sini ya. Dari sisi implementasi PNG seperti yang sudah disebutkan tadi ya, kita akan memproduksi produk-produk yang tadinya diproduksi di divisi customer health. Nah, 15,5%. Biasanya memang kayak 15%-an sih, betul. Jadi wajar ya. Di situ kalian bisa baca sendiri sih. Nah, produk-produknya apa aja ini ya. Ada Neurobion, ada Iladin, Sangobion, Seven Seas. Ini penting untuk diketahui kenapa begitu buka website BPOM nanti kalian ngelihat nama-nama Seven Seas, nama-nama Iladin, yang gini-gini ya. Jadi udah tau lah, meskipun Merck ada, cuman masih diketahui kalau itu tuh untuk PNG ya, gitu guys. License-nya udah Tapi dijual. produksinya masih di Merck ya. Ya benar brother. Jadi BPOM Jadi daftarnya Merck. iya, tapi Tuh. artinya Merck masih dapat kecipratan sedikit lah seperti Ultra Jaya di Buah Vita ya. Iya benar. Mana ya? Nama pendaftar? Di sini sih kalau mau lihat ini Sangobion Kids ya kan oleh Merck Indonesia Tbk. Konkor ayam betul. Prebeef ya. Ya betul-betul. Nanti kita bahas. Jadi pada dasarnya udah tahu lah. Kalau memang karena produksinya di Merck, jadi mesti daftar BPOM lewat Merck juga gitu. Jadi as for we know ya, I think 2025 nanti ya kita hitung aja sebagai downside lah ya. Ada kehilangan ini ya, kehilangan ini. Dua divisi, customer health sama kimianya. Nah, fokusnya berarti ke Bio Farma memang, ya kan. Nah, kan saya kan ada kasih warna Jadi nih ke merah depan, merah. Nah, jadi ke ya, depan Merck itu hmm, bisnis utamanya apa aja, James? Bio Farma, Dan tidak ada Bio lagi. Farma, I think so. Kimianya Sebenarnya bukannya masih ada dia.
Kimianya udah berhenti, brother. Jadi di Kimia juga bakal tahun berhenti. betul, brother. Suplai kimia berhenti total. Jadi efektif pada tanggal 31 Maret ya. Jadi pemberian pengertian tersebut. Jadi MCLS kasih tahu merek, udah deh berhentiin aja deh gitu. Udah nggak Maksud disuplai gue yang lagi. ini, James, yang kiri itu 2 miliar tablet pada 2030 itu. Oh, beda itu. Itu itu Bio Farma, brother. Itu kan tablet doang, bukan Bio Farma bukan? Emang itu Bio Farma? Oh iya betul, itu termasuk Bio Bio Farma ya. Farma, brother. Oke Betul, oke, brother. iya iya, oke oke. Nah, ini kan di sini aku kayak ada kasih merah-merah ya, guys ya. Ini jadi kalau kamu buka laporan keuangan merek itu di bagian laba di bagian segmen operasi, aku tinggal masukin aja sih angka-angkanya. Namun angka ini adalah EBIT-nya dia, laba usaha ya, laba usahanya dia. Nah, di tahun 2015 12%, 6%. Kenapa kok tahu-tahu 2021 23%? Tahun 2025 25%. Apakah ada kemungkinan nih Merck bisa bisa single digit lagi dia punya EBIT ya? Nah, ada sih ternyata di tahun 2023 perseroan menjelaskan pendapatan perseroan meningkat dari pemulihan setelah kondisi pandemik. Laba usaha juga meningkat dikarenakan beban pokok penjualan menurun, dikarenakan produksi untuk produk di lini bisnis diabetes diproduksi secara lokal. Nah, kebetulan nanti kalau kamu lihat ya di bagian demand and supply, obat-obat diabetes memang lagi naik nih, ya, lagi banyak yang diabetes. Nah, jadi ya eh, penyakit kronis sih diabetes itu. Jadi seumur hidup menggunakan insulin ya. Eh, ada juga glukofage, glukofans ya. Untuk yang tipe 2, untuk yang tipe 1 pakai insulin. Em, jadi pada umumnya karena produksinya lokal ya, jadi marginnya laba usahanya lebih bagus. Apakah ada transfer pricing ya kan? Saya informasikan adalah bahwa untuk produk-produk Bio Farma, secara keseluruhan dari portofolio produk itu berasal dari prinsipal kami di Jerman, yang mana semua itu merupakan intercompany transaction, di mana kami harus patuh pada transfer price guideline yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat kami dan juga secara reguler kami sebagai wajib pajak selalu diaudit oleh kantor pajak, di mana kami terdaftar. Sebagai informasi terakhir kami di audit untuk fiskal 2019 dan sampai sejauh ini kami tidak mendapatkan koreksi apapun yang berkaitan dengan transfer price tersebut, sehingga kami mengambil kesimpulan dari seluruh proses audit bahwa seluruh transfer price yang sudah dijalankan sudah dengan guidance dari kantor pusat kami adalah wajar gitu. Jadi kalau kita mau lebih spesifik lagi, biosimilarnya itu untuk penyakit apa ya? Oh ya, oh, bi biofarmanya ada banyak Iya, ya. Namun untuk yang paling terkenal ya ada di sini, yaitu nih, penyediaan obat-obat resep dijalankan oleh perseroan melalui divisi Bio Farma. iya, Produk-produk unggulan terutama yang untuk diproduksi dan penyakit apa tuh? diabetes sama kanker untuk yang Indonesia. Kanker, betul. Namun, Dia eh, terbesar jadi fokus merek itu ada di onkologi sama di hmm, satu lagi fertilitas. eh, sama diabetes, jadi sama Ya, fertility sama juga. diabetes. Ah, betul. Nah, kalau yang Sama satu Euthyrox dan virusnya, sama satu Thyroid, lagi itu, multiple sclerosis juga dia lumayan besar. ya, betul. Namun kalau di Indonesia, karena orang-orang yang kena multiple sclerosis itu tidak sebanyak orang yang kena tiroid, jadi ya hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya, bahwa memang penjualan untuk obat ini em, ini adalah MS ya di sini. Ini multiple sclerosis produk ya. Namanya Rebif ya. Rebif kalau di merek luar negeri itu besar, namun kalau di Indonesia kecil dibandingin sama penyakit tiroid. Tiroid itu Euthyrox ya. Begitu juga tirozolnya juga ya.
Ini anti tiroid. Nah, itu ya. Terus untuk growth hormone, growth-nya memang bagus, Saizen, karena memang Srono itu jagonya memang di growth hormone, female infertility, sama multiple sclerosis. Gitu guys. Nah, namun untuk yang di Merck Indo, penjualan terbesarnya adalah Concor, ya. Begitu juga dengan KSR ini yang adalah untuk hypokalemia. Gini, sebelumnya aku ya dapat data ini dari mana ya? Mungkin ada yang bertanya begitu kan. Jadi waktu itu ada yang kasihin saya data kan begini, kurang lebih kayak begini. Sebenarnya sih lebih banyak lagi sih, kayak ada 200 obat gitu. Namun aku sort jadi Merck doang, terus yang nggak ada angka saya ilangin, terus saya sort yang paling ujung, yaitu Q4-nya, ya. Q4-nya saya sort menjadi yang paling highest. Terus saya tinggal copy aja gitu, drag gini shift gitu ya, seperti itu. Kurang lebih asal mulanya dari mana supaya bisa tahu. Makanya menjadi mana barusannya? Ada di bagian mana ya? Oh, saya jadi bingung sendiri. Bentar. Oh, ini dia. Itu deh. Itu asal usulnya nih. Jadi kalau misalnya dilihat nih, tertinggi sampai yang terendah ya. Gitu. Ditotalin juga bisa. Jumlah pilnya juga ada, harganya juga ada. Sorry. Nah ini, angka MS dan penyakit tiroid di Indonesia itu rendah. Jadi benar-benar fokus yang Merck itu mengobati diabetes, kanker, dan hipertensi. Lewat Concor. Nah, Concornya juga ya. Concornya, yang Concor AM ini justru tuh yang paling baru ini. Ini nih yang paling baru. Ini masih penjualannya rendah ya. Ya kan? Sedangkan yang Concor yang dulu penjualannya lebih tinggi ya. KSR itu buat yang barusan seperti saya bilang hypokalemia. Ya. Terus Erbitux itu untuk apa ini, lupa saya, tunggu. Kanker. Glukofage sama glukofans ini diabetes ya. Saizen itu untuk stunting. Jadi ini adalah growth hormone ya. Nah, ini yang oren ini adalah untuk female infertility ya. Sisanya diabetes, jantung juga. Kalau ini tiroid ya, harusnya warna hijau sih, tapi nggak apa-apa. James, boleh tanya Ya. nggak? Yang Oh ya, Saizen boleh. itu ini yang di internasional ya, merek internasional atau Indonesia? Saizen tadi, growth hormone. Ini mengenai produksinya di mana ya? To be honest, aku belum bisa 100% say certainly sih. Cuman gini, based on their enthusiasm ke market Indo kan masih bisa nyerap diabetes sama jantung ya. Jadi mungkin Ya. targetnya mereka fokusnya untuk dapat itu. Enggak. Aku punya pertanyaannya ya. Kalau untuk growth hormone, bagaimana penyerapan market Indonya? Apa tinggi nggak volumenya atau value-nya besar enggak? Tinggi brother, tinggi. Kamu bisa lihat nanti di sini. Bentar. Oh iya, oke Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Nih, ada di sini brother, growth hormone ya. Ini semua saya sudah breakdown ya dari, tunggu bentar, 2021. Nih. Semuanya udah saya breakdown. Bentar. Ini kan terapik diabetes tiroid. Kenapa nggak ada ininya ya, growth hormone ya? Ada kok. Ini ada. Di Pubex-nya itu ada. Di Saizen itu ada. Ada. Betul. Jadi malah dia masuk ke JKN itu. Ya, nah ini apa? Saya juga bantuin kalian kayak untuk breakdown secara
akumulatif ya. Jadi per quarter gimana gitu ya, dia punya perbedaan. Kan kalau waktu lockdown udah pasti penambahannya kecil ya. Namun tahun Coba cek di chat 2021, tuh James. ya, gimana tuh? Ada apa dia? Growth hormonnya Mhm. paling bawah. Ada Ke masuk di ya itu growth hormone, coba digedein aja. Ya, betul, brother. Benar. Jadi Ya. eh, memang itu penyerapan protein penting satu. Jadi apeton ada solusinya weight gain itu. Kedua, stunting itu masalah hormon juga. Jadi masalah stunting itu kompleks ya. Jadi butuh di-hit dari berbagai sisi. Dari penyerapan protein, dari penyerapan hormon juga harus. Terus, Ya. nah Jadi Q4, sepertinya Merck ke depan konsumernya nggak ada, jadi kok OTC nggak ada. Kemudian juga jadi fokusnya benar-benar di etikal ya, betul benar. Dia benar-benar ke fokus Bio Farma doang. ke obat Betul. resep, biofarma, ada jantung, Hmm, ada kanker hmm, onkologi, ada hmm. fertility, ada Yes, diabetes, ada yes. multiple sclerosis, ada growth hormone, tapi Betul. dia sebenarnya nggak ada R&D. Ya, benar. Iya, Jadi yang jadi R&D, dia memasarkan apa yang sudah di yang sudah ada di induknya gitu kan. Kalau merek betul. KGA yang berhasil nemuin obat ya dia ikut. Dan sebagian berarti kalau dia bisa mulai produksi di Indonesia, dia juga bisa jadi produsen di Indonesia gitu kan. Betul, brother. Ya, dan Betul. dia udah ada beberapa obat yang memang dia juga udah produksi di Indonesia. Mungkin lo bisa Nah, share screen yang email dari oh, IR-nya itu, nah ini nih. investor Ini adalah relationship-nya. sebelum itu ini jadi ada di keterangan diproduksi oleh siapa. Terus Bavencio ini adalah obat kanker barunya Merck ya. Ya, ini nih salah satu obat kanker barunya dia. Ini baru diterbitkan 2023. Emailnya ada di sini. Ini ya. Di mana kita bisa lihat. Nah, inilah Bio Farma adalah nama divisi di Merck yang bukan merupakan entitas yang terpisah dan tidak juga memproduksi biosimilar. Jadi Merck di Indonesia memproduksi dan memasarkan obat resep farmakologi dan biologi yang inovatif untuk mengobati kanker kolorektal, kanker kepala dan leher, multiple sklerosis, infertilitas, gangguan hormon pertumbuhan, gangguan kardiovaskular, diabetes, serta kelainan tiroid. Ya. Nah, ini Oke, terima kasih James. Mhm. iya, brother. Jadi, Thank you James. Jadi iya, memang Merck hmm, sudah bisa memproduksi beberapa biosimilar di Indonesia. Dan betul. kalau kita lihat dia juga ada ekspor ya. Benar. Ada ekspor, namun di sini ekspornya, sorry, salah. Coba berapa persen ekspornya James? Nggak terlalu besar, brother. Nih, domestiknya 1 T, cuman luar negeri 200 miliaran. Ya, jadi Ya, sekitar 20%. ya, I think Hampir. so. Dua Betul, digit betul. lah ya. Ya lumayan itu. Kalau jadi kemungkinan ada potensi ke depan dia bisa jadi hub untuk regional ya, ekspor. Benar, betul. Nah, sini juga ada nih. Aku udah list semua negara-negaranya. Malaysia, Singapura, Filipina, Afrika, dan Timur Tengah. Dan kalau ini tuh breakdown sales yang Merck yang di luar negeri ya. Asia Pasifiknya 33%. Jadi apa ya? Tunggu. Kita mau bahas apa ya? Lupa saya. Ini dia. Jadi kan yang ditanyakan growth hormonnya. Di sini untuk yang 2021 ternyata nggak ada ya, maaf ya. Namun ternyata di tahun 2022-nya baru dia masukin ya.
bahwa Baru membuat James buku. itu malah 2023 tadi kalau kita lihat tulisan dari Pubex-nya. Iya, nih Dia dia listing, tumbuh dia listing di 40%. JKN sejak April 2023. Oh, I see. Nih, di sini growth hormonnya pertumbuhannya 40%. Dari 2021 sampai 2022 tuh 40%. 2022 sampai 2023 36,8%. Jadi memang besar ya potensi growth hormon ini gitu. Namun gini loh, pada tahun 2023 kamu bisa lihat ya bahwa Bio Farmanya mengalami penurunan secara akumulatif. Jadi 710 miliar dong dibandingin 2022. Yang mana 2022 itu 734 miliar. Kenapa bisa kayak begini? Ya kan? Padahal secara banyak divisi penjualan perseroan, yaitu growth hormone, onkologi, tiroid, kardio itu positif semua. Hanya satu yang negatif, fertilitas. Ya. Jadi satu negatif ini membuat penurunan penjualan Bio Farma di tahun itu. Ya. Nah, ternyata fertilitas itu besar loh. Dan kamu juga bisa lihat bahwa marginnya itu tinggi untuk yang fertilitas ini. Nah, 21, dari 25% jadi 21% waktu turunnya. Lalu, apalagi yang penting ya? Gini ya, bahwa kenapa bisa turun? Nah, ini ada di sini. Di sini ditulis bahwa berkurangnya jumlah siklus IVV pada pusat IVV di Indonesia. Ya. Dan promosi medical tourism yang gencar ke negara tetangga. Jadi bersaing juga sama Malaysia misalnya ya. Orang-orang menyelesaikan infertility ke luar negeri ya gitu ya. Jadi ini jumlah siklus IVV itu berarti demand-nya turun ya. Jadi siklusnya berkurang gitu. Padahal kemungkinan di sana pakai merek juga, tapi bukan mereknya produksi Indonesia. Betul, benar. Karena merek itu memang salah satu brand yang terkenal lah di fertility. Jadi Benar. kemungkinan yang berobat ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Thailand macam-macam lah, itu kemungkinan mereka pakai brandnya merek juga, tapi bukan yang diproduksi merek Indonesia. Benar. Tuh. Nah, ini makanya dibilang juga ya 2023 ini laba usahanya menurun karena produk fertilitasnya ya itulah pendapatannya menurun juga ya gitu. Terus kita bisa lihat ya bahwa marginnya kenapa lebih baik ya 2023 karena dulu ada hutang pajak setelah menjual divisi CH ke PNG-nya. Nah, itu mereka berhasil menurunkan utang pajaknya ya. Nah, inilah yang membuat pajak di tahun 2023 ini jauh lebih rendah daripada di tahun-tahun sebelumnya gitu. Sebenarnya net income mark tuh harusnya tuh di bawah di tahun eh, eh, harusnya di bawah tahun ini gitu. Karena ada dibantu aja sama penurunan hutang pajak. Lalu gini ya. Jadi Merck itu gimana? Ini story-nya ini. Merck memproyeksikan produksi 2 miliar tablet pada tahun 2030 setelah investasi pabrik di Pasar Rebo. Jadi produksi 2 miliar tablet pada tahun 2030 which is 6 tahun dari sekarang. Bagaimana update atau tahapan ekspansi produk pabrik ini? Dari mana sumber pendapatannya? Berapa capex yang disiapkan tahun dan dialokasikan kemana saja? Nah, di sini bahwa ditulis ya bahwa ini ya untuk mereka melakukan itu, mereka tuh pertama-tama nih jangan ngeliatin dari situ. Nih, harus mengajukan ke Badan BPOM dulu untuk produksi di plan baru ya. Nah, dari otoritas lokal. Sementara yang lain masih dalam proses transfer teknologinya. Kemudian, proses ini juga akan sangat
bergantung terhadap kesiapan dan persetujuan dari otoritas negara tujuan. Jadi minta dipindahin dulu teknologi, minta izin sama BPOM, baru minta izin sama ke negara tujuan. Pada intinya semuanya itu harus berjalan karena dalam waktu beberapa tahun ke depan kan ini kan mereka mesti ini tunggu. Nih PNG 2025 November itu akan kemungkinan akan nggak memperpanjang perjanjian manufacturingnya. Jadi Masih mungkin lanjut juga. iya betul. Ada kemungkinan lanjut juga. Ya, Jadi nah itu semua bonus Jim. Kalau memang sahamnya turun, ditakdirkan turun, kita beli lagi ya kan. Tenang Kami brother. tenang brother, iya. Kami sedang melakukan review dan mempelajari agar bisa memproduksi produknya gitu. Dengan jumlah yang lebih besar agar bisa supply Asia Pasifik. Itu tujuannya mereka tuh ekspor sekarang ya ke Asia Pasifik. Dan ya itu tadi mereka yang gue singgung itu tadi memang. Jadi salah satu peluangnya adalah Merck bisa produksi untuk kepentingan ekspor gitu ya James ya. betul, benar brother. Nah, kalian bisa lihat nanti ROIC-nya berapa, balik modalnya berapa lama, karena begitu bagus sih sebenarnya. Ini kan mereka juga di mana hampir semua terapi area kita sudah market leader ya. Pada saat yang bersamaan kami akan melakukan persiapan untuk launch beberapa produk. Ya, terutama produk kanker yang barusan tuh. Nah itu. Nah Emang ini. ROIC-nya berapa James? Nah ini ada nih di sini. Semuanya ada di sini, brother. Nah, namun kalau saya sih hitung ROIC bukan yang kayak biasanya. Saya sebut sih juga sebagai BP-nya dia sih. Jadi aset tetap ditambah persediaan, terus pakai EBIT-nya. Ya. Saya tinggal bagi EBIT, dibagi aset tetap sama persediaannya. Habis itu saya tinggal tarikin aja gitu ya. Ya, kalian bisa bayangin ya, kan ekspansinya 100 miliar ya. Yang 99 miliar itu, yang dari slide prospek usaha pertama-tama ini, ada di sini ekspansinya. Di sini 99 miliar ya. Ada juga di sini. Semuanya ada. Jadi pada naturnya kalian bisa ngitung berapa net income ke depan Merck gitu. Ya, jadi menurut perhitungan lo ROIC-nya berapa? Di atas 100%, Jim. Wah, yang benar. Ini Enggak mah lah. pom-pom banget ini. Kita ambil 50% aja lah. Nggak apa-apa. ROIC. Nggak tahu ya, Jim ya. Rumusnya kamu, rumusnya aku beda, nanti kita Ya malah bingung. makanya gue tanya dari perhitungan lo berapa? Aku ya bilang BP-nya cepet lah, gitu aja lah. Ya berapa? Waduh, nggak tahu deh. Itu tuh Harus udah ada termasuk. harus ada angka dong. Yang penting gini, brother. Dia tuh ekspansi sekecil-kecilnya, dapetin duit sebanyak-banyaknya. Bener nggak, Jim? Iya, Biar tapi kita nanti harus pakai dividennya ngalir number. terus. Harus ada Hah? numbersnya. Oke lah, gue yang keluarin numbersnya. Numbersnya itu sekitar 25%. Siap, brother. Mantap. ROIC-nya itu ada di kisaran 20-an lah. Bisa sampai Nah, 30, nggak nyampe 30 tapi. Tapi dia itu sekitar 25%. ROIC ya, bukan ROI. Ya, ROI bukan ROI. oke, brother. 25% dia bisa tinggi gitu tadi seperti yang kita udah bahas. Kenapa? Karena memang dia nggak ada risetnya. Itu bisa kita lihat positif juga negatifnya. Jadi Merck Indonesia itu nggak perlu keluar duit untuk R&D, dia nggak perlu susah payah. Kayak tadi yang lo ceritain di awal, masuk dari preklinik, ada fase 2-3, masuk klinik 1, 2, 3.
Itu kan makan waktu banyak dan makan duit yang banyak belum tentu berhasil. Nah, Merck benar. Indonesia nggak perlu ngalamin risiko itu. Dia hanya produksi apa yang memang sudah berhasil dilakukan sama Merck di Jerman gitu kan. Jadi mungkin Benar. karena alasan itu jadinya ROIC-nya terlihat tinggi karena dia Benar. hanya produksi yang sudah berhasil tanpa keluar riset. Itu makanya dia bisa sekitar 20-an%. 25 Hmm. lah. Dan Kalau kalau kita dia lihat bisa yang Mhm. ya, kalau yang di luar negeri ya Jim, memang benar itu goodwill-nya besar. Terus dia tuh juga ada make utang, dan kalau saya hitung-hitung sih 10%-an sih BP. Jadi lumayan lama untuk bayar utangnya juga Jim. Gitu. Meskipun dalam prakteknya em, dia kan ada tulisnya di mana ya? Ada tulis di Ya itu tadi R&D itu tadi ada kelihatan R&D. tunggu. Nah, itu R&D proses. Tunggu. Oh, bukan di sini. Ada Jim dia. Ini dia. Pada prosesnya dia tuh berhasil turunin tingkat hutangnya situ. Dibayar, di posisi dibayar Ya. gitu. Mungkin kita Mm. buka sesi pertanyaan dulu nih, James. Oh, boleh, boleh. Iya. Monggo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Hmm. Mau bertanya apa? Sayang, kamu mau ikutan? Lisa mungkin mau nanya, Lisa. Nih, Lisa, ayo Lisa. Kabur dia berada. Oh, kabur. Kabur dia. Aduh. Dia 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 udah masakin aku makanan, brother. Siapa James? Lisa. Siapa yang nanya maksud gue, James? Ini Sini nggak ada ada yang mau nggak ada pertanyaan nih. nih Aku kita bisa tidak. panjangnya. Ah, itu Boleh, ada boleh, mau ayo. tanya tuh. Tadi Boleh, kompensasinya boleh. apa? Kompensasinya buat dia melepas dapat apa, dia dapat uang 300 miliar atau apa untuk produk yang Apa diberikan James? itu sama Apa jawabannya James? Kompensasi apa nih ya? Kompensasi apa nih, bentar? Maksud si kan Dokter harusnya Hartaji, iya, iya. Ya, lanjut silakan. ya itu kan gimana kan ceritanya, dia punya manufaktur consumer health sama Hmm. kimia, obat-obatan kimia itu kan, kalau kalau nggak diteruskan pabriknya itu, asetnya diapakan, dijual semua atau Wah, nggak tahu. gimana? Nggak tahu saya, Ah, brother. mungkin gue bantu jawab aja itu. Jadi seperti tadi kita bahas, Merck ini kan anak-anak usaha dari Merck KGA. Jadi apapun keputusan dari Merck KGA, Merck Indonesia harus ngikut. Dan waktu Betul. 2018, keputusan Merck KGA adalah dia mau keluar dari bisnis consumer health. Karena itu akhirnya Merck juga dipaksa untuk melepas bisnis itu. Tadi yang Sangobion, apalagi tadi. Nah, kalau masalah asetnya, kalau menurut saya sih, kalau kita lihat kemarin itu, dia udah untung gede malah. Dia untungnya 1 triliun lebih. Betul. Kalau kita ngelihat aset untuk consumer health itu, gue pernah post ini di blog gitu sebenarnya, yang buy commodities, sell brands, itu seingat gue, total asetnya untuk Merck consumer health itu hanya sekitar 100 miliar. Sedangkan harga jualnya sekitar 1, sekian lah. Dan dari situ dia udah mencetak laba 1,1 seingat gue ya. Nanti kita cek lagi. Kalau nggak salah 1,1, dan itu sebagian besar udah jadi dividen yang kembali lagi juga ke Merck KGA sebetulnya. Jadi seandainya ini juga apa namanya, mesin-mesinnya itu misalnya PNG nggak lanjut dan mesin itu nggak kepake, dia udah cetak untung sebetulnya karena itu udah Betul. dibayar.
Dan dia Benar. udah masuk 1,1 triliun itu. Jadi untuk masalah itu sebenarnya Merck udah nggak rugi apa-apa lagi tuh. Aset itu sudah terjual sebenarnya semuanya. Gitu. Keuntungannya apa ya kita nggak tahu juga ya. Ini kita harus tanya ke manajemen. Tapi kemungkinan besar sih rata-rata yang melakukan divestasi seperti ini dia mau fokus ke core bisnisnya. Jadi dia nggak mau lagi uh, punya banyak anak, bukan anak lah ya, punya lini bisnis yang terpencar-pencar, dia mau fokus satu. Dan ini sebenarnya banyak dilakukan di farmasi tuh melakukan itu semua gitu. Kemarin kita udah bahas di blog kayak Merck-nya Amerika itu udah lepas semua consumer health-nya, dia juga udah lepas semua yang established. Established itu seperti obat-obat yang udah jadi, udah nggak perlu R&D lagi, nggak perlu macam-macam. Ya seperti yang di Merck ini sebenarnya, Merck Indonesia. Itu di spin off mereka. Makanya kalau kita lihat di luar ada Viatris, ada Organon yang di Indonesia tuh SCPI ya, merknya. Ini mungkin Betul. Benar, ya. benar. Jadi Ini gue mau masuk ke sini ya. Tadi oke. yang kita bahas sebelum podcast sejarahnya Merck gitu. Ini mungkin banyak orang ketuker nih. Merck itu ada dua. Ada Merck yang asalnya Jerman, ada Merck yang asalnya dari Amerika. Awalnya Merck itu dari Jerman, Merck KGA. Kemudian ada keluarganya yang pindah ke Amerika, dia bikin Merck di sana. Itu mungkin sekitar abad 16, 17 lah awalnya. Nggak tahu pindah ke Amerikanya, nggak tahu. Mungkin abad 18 mungkin, sekitar segitulah. Nah, kemudian itu bangkrut yang di Amerika. Mungkin karena perang. Karena bangkrut, dinaturalisasi, jadi milik pemerintah, kemudian dijual lagi. Nah, karena itu Merck Amerika dengan Merck Jerman udah nggak ada hubungannya lagi karena udah sempat bangkrut, sudah sempat diambil alih pemerintah dan dijual lagi. Karena itu Merck Amerika akhirnya ini sempat ada dispute lah ya, ada dispute mereka siapa yang pemegang hak mereknya. Akhirnya adalah keputusannya di Amerika dan Kanada Merck Amerika yang berhak megang merek. Jadi kalau kita sebut Merck di Amerika dan Kanada itu adalah Merck Co. Merck Co ada yang listing di Amerika sekarang, kodenya MRK. Kalau di Indonesia itu SCPI anaknya, ini Organon. Organon ini fertility juga seingat gue ya, betul ya? Betul. Ya, dia Mereka fertility. Kayaknya mereka ini ya Organon. Ya, tunggu bentar, biar diselesain dulu ininya. Nah, kemudian yang di Merck dari asal dari Jerman itu berhak untuk pakai merek di dunia selain Amerika dan US. Jadi kalau kita ngomong merek selain US dan Amerika itu adalah merek KGA. Tapi kalau kita sebut merek di Amerika itu artinya adalah Merck Co yang asalnya dari Amerika. Nah, Merck yang di Jerman, kalau dia beroperasi di Amerika, dia nggak boleh pakai nama Merck. Maka dia pakai namanya EMD, EMD Serono, EMD Millipore Sigma, sama satu lagi elektronik. Sedangkan yang dari Amerika, kalau dia beroperasi di luar negeri, dia nggak boleh pakai merek. Dia pakai namanya MSD. Gitu sih sejarahnya. Oke, saya kembalikan ke James. Mantap, Soal itu brother. tadi belum terjawab ya. Jadi apa alasannya menjual itu kita nggak tahu, tapi secara umum biasanya kalau dia menjual lini bisnis itu dia mau fokus ke bisnis utamanya dan dia memandang yang dia divestasi itu entah marginnya kurang bagus, entah mereka nggak punya skill di sana, entah nggak punya sumber daya lagi, gitu kan. Akhirnya dia terpaksa lepas itu agar dia fokus ke bisnis yang dia anggap dia punya keahlian, dia punya kemampuan yang cukup di situ. Biasanya itu alasannya sih. Benar, brother.
Tapi nggak mungkin Terus, di itu ya Pak Jim ya, nggak mungkin dialihkan ke kan consumer health profitable itu. Memang dia pengen Enggak. fokus, tapi apa nggak Kalau motivasi pengembangannya? mm, kalau kita ngomongnya di merek KGA belum tentu karena sekarang trennya gini sih. Jadi kita harus ngelihat farma tuh yang disebut farma dan bio farma itu dia besar di R&D dia. Dia nggak fokus ke OTC. Gitu kayak Pfizer dia spin off Viatris. Kayak Merck dia spin off em, tadi apa? Organon. emang, Merck ini, Organon. Terus ada satu G, lagi GSK. GSK ah, itu dia spin off Haleon. Yang betul dia betul. spin off itu ya Haleon itu isinya adalah Panadol gitu. Jadi Iya, memang trennya di internasional Big Pharma ini dia melepas semua yang OTC. Itu sebenarnya mau kalau kita ngelihat salah satu alasannya adalah untuk financial engineering juga biar ramping aja. Jadi balance betul. sheet-nya itu dia lebih ramping. Yang banyak utangnya dibuang. Karena sebenarnya kayak em, Haleon, Viatris Hmm. itu utangnya gede semua. Jadi dia buang beserta dengan utangnya. Dan ini kan udah berjalan sendiri namanya OTC kan, ya bisa. Tapi dia terbebani dengan utang-utang itu semua. Makanya dia lepas. Ini salah satu alasannya aja. Dia lepas Haleon, dia lepas Organon, dia lepas Viatris, macam-macam itu semua. Pada akhirnya dia mau fokus ke bisnis yang menurut dia yang masih mau dikembangkan gitu. Karena fokusnya Pharma sebenarnya bukan OTC. OTC itu Betul, bisnisnya consumer benar. gitu. Fokusnya Pharma apa sih? Riset. Fokus Hmm. dia adalah membangun lab, mencari saintis untuk mencari obat baru atau terapi baru. Dia fokusnya bukan jualan Panadol, ngapain? Untungnya itu kecil kalau buat mereka. Karena Betul. kalau mereka bisa cipta kayak tadi si James sudah sebut Kitruda. Kitruda itu kan salah satu blockbuster. Betul. Nah, kalau dia bisa menciptakan satu blockbuster itu sampai dulu ada ceritanya adalah satu tablet itu bisa 1.000 kalau untuk daya diabetes. Wah, $1.000 untuk sekali terapinya. Nah, ini kan nggak mungkin dapat di OTC. Gitu. Jadi OTC itu buat Big Pharma ini receh. Buat ya kita ngelihat gede enggak. Big Pharma ngelihat itu recehan gitu loh. Makanya itu dibuang. Tugas mereka adalah gua punya kan gini, mereka punya triliunan, ratusan triliun, ya kan, billions penjualannya. Dari penjualannya itu sepertiga untuk R&D. Bayangin triliunan itu dia punya duit untuk R&D. Ngapain dia sibuk ngurusin OTC? Kan gitu sebenarnya. Kita harus kalau kita mikirnya jadi mereka ya, mereka punya triliunan tiap tahun, ratusan triliun malah. Ratusan triliun yang bisa mereka sisihkan untuk riset. Jadi ya jelas fokus mereka bukan bukan OTC, bukan consumer health. Fokus mereka betul. adalah ethical. Mereka fokus ke onkologi, mereka fokus ke biotech, mereka fokus ke malah sekarang pakai AI gitu kan untuk mencari terobosan baru gitu. Benar, brother. Nih, pharmaceutical itu 24,5. Betul. Apa yang kamu ngomongin benar, Jam. Terus, itu yang Kitu Kitudra ya ini ya. Dulu waktu launching itu 2015, kalian bisa bayangin deh. Dia dia cuman 400 miliar. Ya. Toto 2022-nya udah mengambil posisi kedua. Itulah mengapa kalau misalnya kamu lihat PE-nya Oh ya Merck, sekalian tambahin satu ya, James, sorry sekali aja. Ini tadi gue ya, sebut blockbuster, hanya ya, sebut definisi aja. Yang disebut ya, blockbuster itu adalah obat yang penjualannya setidaknya 1 billion. Jadi bayangin per tahun ya. Jadi bayangin hmm, kalau satu big pharma bisa menghasilkan blockbuster, itu artinya dari satu produk saja itu sudah menghasilkan kalau sekarang kita kurs 16 triliun. Cuma satu tuh, obat per tahun.
Benar, brother. Itu yang disebut blockbuster. Kayak Keytruda ini adalah blockbuster. Jadi Benar. setidaknya dia menghasilkan 16 triliun per tahun dari satu obat. Merck ini nggak nyampe 1 triliun. Udah banyak Betul. produknya. Iya kan? Merck berapa? 800-an, 900. Padahal produknya udah ada puluhan. Ngapain dia sibuk ngurusin Sangobion? Lebih baik gue fokus cari the next Keytruda yang bisa Mantap. menghasilkan 16 triliun hanya dari satu produk. Gitu. Itu jadi kalau kita mau melihat cara berpikir mereka. Mantap, Oke, brother. nambahin itu aja, Ini James. Ya. Pi-nya nih, Pi-nya Merck nih. Lu lihat Pi-nya dia. 1000. Halo? Iya, Ya, Iya. ya. setuju sih Pak. Tapi Merck Indonesia sendiri nanti kan posisinya kan banyakan mereka beli lisensi semua dari revenue-nya kan perlu bayar lisensi dari Merck induk karena Ya R&D-nya itu kan tadi dari induk. betul. Ya. Makanya itu tadi saya bilang itu plus minusnya Merck sebagai anak usaha. Brother. Plusnya dia nggak perlu R&D, minusnya dia harus ngikut kan dia anaknya. Jangan Mana lupa, boleh. brother. Hmm. Brother, jangan lupa, Apa brother. tuh brother? Apa brother? Yang punya Merck siapa? Nah itu Mercknya yang sendiri. Iya dong. mana boleh dia bilang nggak mau, gue masih mau jualan Sangobion ya mana bisa gitu kan? Ya itu minusnya. Hmm? Ini kan langsung kesimpulannya aja berarti Ah, ya oke lah tunggu kita bisa bilang kesimpulannya. fair ya masih Gak fair enak, ya. brother. Tapi tetap Brother, nggak Ya, enak ya. tunggu. buat anak kan gitu. Kenapa? Kalau kita Ya Enggak, kalau kalau kita mobil ambil kesimpulan masih fair, tapi cukup nggak enak buat anak yang harus ngikut terus dipotong gitu kan. ya betul. Jadi kalau mau melihat itu sisi negatifnya Merck bisa gitu. Jadi dia sebagai anak dia harus ngikut. Jadi nih Merck ini kan anak yang patuh dia ini. Sebenarnya nanti masuk surga dia. tenang, brother. Tenang. Soalnya kalau kita ya mau menakutkan dirinya kita, bisa loh. Sama hal-hal yang kita masih belum lihat nih di depan mata gitu ya. Gue bisa ya pikir besok gue mati ketiban apa? Ketiban nuklir. Bisa. Besok Putin pencetin nuklir. Ya bisa. Bisa terus. Pikiran tuh bisa buatin mereka. Cuman yang di depan mata dulu, bro. Ya dong. Resiko ada. Resiko banyak banget, men. Resiko kalau lu banyak tanya, mungkin lu pingin all in kan. All in juga salah. Gitu. Jadi sebenarnya balance saja lah. Gitu. Yang penting manajemennya oke, ya kamu liatin juga nggak ada duit yang ditilap, dapat dividen juga dan lain-lain ya. Itulah. Jadi ada saat kita harus kompromi juga, brother. Ini internetku masih nyala kan? Masih Halo? brother. Tenang Oh, brother. Jelas. mantap. Jadi dia udah ini ya 2,5 juta pasien dari tahun 2020 sini sih. Terus sejarah apa nih yang ingin diketahui? Sebab ada semua sih di sini. Mau ngomongin Erbitux ada sejarahnya. Jadi dulu Sedap. Apa sih yang lo nggak ada gitu kan ya? aduh mantap brother. Mantap, sedap banget. Ya oke, kita buka Belum lagi lah pertanyaan. Sepertinya oke. ya kalau mau dirangkum tadi udah banyak yang diomongin sama James ya. Bisnisnya Merck, sejarahnya sudah ada. Sekarang Betul. produk andalannya apa, fokusnya Betul. sekarang apa, rencana ke depan seperti apa udah disebut. Negatifnya juga tadi udah ada bahwa sebagai anak berbakti dia nggak boleh durhaka sama orang tua, tuh kan? Hmm. Iya, gitu. Ada lagi yang mau nanya, nambahin atau komen boleh, silakan. Ayo dong. Yang seru-seru gitu ditanya. Mau tanya si James punya berapa lot juga boleh. Tenang brother. Nah ini nih sebenarnya ini sini. Waduh ini Keytruda ini ya kenapa bisa sampai PI-nya Merck yang di Amerika sampai 1000? Karena dia tuh jadi multifungsi obatnya.
bisa buat berbagai macam kanker gitu. Ya, Ya. cuma ini biar nggak salah orang, ini bukan merek Indonesia loh ini, dan bukan Ya, merek Jerman juga ini. Ini mereknya Amerika nih, beda company. betul. Ini beda company, guys. Gitu. Terus di ini nih ya, di Excelku juga sudah ada beberapa penjelasan mengenai obat-obat yang best selling ya. Terutama apa sih Humira dibuat oleh siapa. Ini semuanya nih cara supaya ini tuh spin-off-nya Abbott ya, ABBV ini. Nah, caranya mereka itu namanya adalah evergreening. Jadi mereka menggunakan patent system untuk menilai kompetitor masuk dalam market. Ya. Inilah yang buatin kenapa revenue itu naik gitu. Kenapa meskipun ada biosimilar gitu ya. Cuman kok PI-nya bisa tetap 66 dia, 66 kalau nggak salah. Ya 66. Karena memang ada beberapa sistem seperti ini. Mereka tinggal naikin harga aja. The price of Humira went up by 60%. Gitu. Ini semua bisa dipelajari sih. Kalian bisa belajar ya dengan Jadi baik. di download, di Nah, James udah kumpulin semuanya ke dalam satu Excel, size-nya ada betul. 30 megabytes, dan bisa langsung kita nikmati tanpa perlu riset lagi, cukup dengan 10 cendol. Mantap, Jadi, brother. Namun ya, gini cukup. loh guys. Guys, Mhm. ada satu PR yang mesti kalian lakukan, yaitu ini kan setiap penyakit gini kan, kayak misalnya cervical cancer, endometrial, kanker kulit kayak gitu ya, dan lain-lain. Itu kalian tuh mesti tahu berapa billion potensi marketnya. Jadi begitu ada blockbuster, kalian tuh udah langsung bisa ada target PI gitu. Jadi untuk mengetahui PI ini make sense gak nih, PI 1000, mungkin udah ada yang data, jadi udah dihakain terus. Sampai Jadi, PI-nya jadi Mer, nilai wajarnya Hmm. berapa, James? tunggu bentar. Kalau yang di Indo ya gini. Jadi kan aku kan udah nanyain IR kan. Eh, katanya katanya investor relation harga wajarnya 10.000 enggak lah bercanda. Katanya dia jadi 20% itu Bio Farma ya. Saya sih sudah hitung. Kalau utilisasi 2022 itu 60%, 1.500 dikaliin 20% kan 300 juta. Nah nih, kenapa 2023 beda ya? Nggak tahu. Mungkin yang di public expose 2023 ada kesalahan. Sebab kalau kita lihat di sini, itu memang kapasitasnya tuh udah 1,6 di sini. Ya, aduh, sorry. Nah nih, 1,6 miliar tahun. Nah, sehingga utilisasinya 49%. Yang kini telah mencapai ini tuh annual report 2019. Maaf ya, bentar. Jadi kalau misalnya kita lihat 300 juta Bio Farma kita bagi dengan revenue-nya, kita dapat per pil. Ini tuh roughly lah kayak estimasi aja. Dikaliin 2 miliar. Harganya samain. 10 tahun lagi nih. Jadi bukan 2030, saya undur sampai 2034 ya. EBIT-nya 25%-in, mungkin net income 22% ya. Ambillah 1T lah udah. 1T net income. Nah, PI-nya PI 10, 10T. Nah, kalau misalnya kita menggunakan CAGR, bisa dapat kurang lebih 20% lah. Lumayan. Udah kayak masuk ke fund yang bagus. Bentar, sorry. Salah, guys. Sorry. Terlalu tinggi. Waduh. Gimana nih? 20%, brother. PI-nya PI Jadi, 10 ya cuman ya. Nah, jadi PI sekarang berapa? PI sekarang PI 10, brother. PI 10. Jadi menurut Nah, lo sekarang ini undervalued atau enggak nih? wah, kalau saya sih beli aja deh. Tenang lah, brother. Tenang, Alasannya brother. apa? Ya, gitulah. PI wajarnya 50, 5%-nya MRK.
Jadi kalau kita Kalau itu MRK yang di luar negeri. kalau benchmarknya ke MRK ngeri juga sih. Naiknya 50 masih 5 kali lipat dong. Itu. Ya memang di short term ini karena ada beberapa lini bisnisnya di stop atau dibuang, itu memang jadinya ini kan ada yang nanya nih, revenue-nya jadi stagnan dia karena memang ada consumer health-nya dibuang. Jadi kalau kita mau fokus ke Bio Farma, jadi memang kelihatannya fokusnya ke depan memang Bio Farma ya James ya? Benar, brother. Mantap, brother. Jadi bisnis yang lainnya bakal di-cut sama dia. Mungkin consumer health-nya masih tetap maklon kalau memang P&G belum berniat untuk bikin sendiri. Tapi kalau memang di stop pada akhirnya itu juga jadi nol nanti. Jadi memang fokusnya hanya ke produksi obat-obatan dari Merck, Bio Farma itu tadi yang kebanyakan ada di onkologi, di fertility, diabetes, jantung, growth hormone tadi gitu. Nah, kalau mau ya kita lihat potensinya itu ke depan dan dia juga sekarang katanya mau ekspansi sampai satu saat, sekarang belum. Satu saat dia mau bisa produksi sampai 2 miliar tablet per year. Itu mungkin bisa dihitung-hitung kira-kira berapa. Ya itu aja ya. Nah, terus sama proyeksi buat 2024 apakah naik? Apa tuh James? Coba jawab James. Waduh, susah banget pertanyaannya. Gimana kalau 2024 nuklir? Gimana? Hah? Proyeksiin dulu, bro. Kalau 2024 nuklir gimana? Aku beli saham nih. Ya udah anggap duit mati. Gitu, ngikutin inflasi. Kalau memang ekonomi turun ya turun, barang-barang turun. Fair dong. Kalau ekonomi bagus ya udah, bareng-bareng. Gitu. Jadi memang saham itu untuk melawan inflasi itu bagus banget memang. Ketika lagi bertumbuh, bertumbuh. Kalau memang rungkat ya rungkat bareng. Duit mati. Nah, ini nih ada yang menarik ya. Ini tuh obat AD/AROL ya. Adrel. Ya. Adrel ini menarik sih. Bisa buat dipelajari juga. Ini. Ada nih filmnya di Netflix ya. Kalian bisa nonton. Adrel. Ini masa depannya sih. Nanti apa yang akan mendisrupsi bisnis Bio Farma? Misalnya ketika ada vaksin gitu ya. Prevention and early detection. Di bagian ini, di sini tuh sebenarnya tuh bisa dihindari nih. Ya. Begitu udah di early detection, langsung berubah lifestyle, langsung berubah ini itu ya. Berubah dietnya juga. Termasuk sakit cancer juga bisa dihindari ketika ada genetik yang menyerupai itu ya gitu. Langsung make sunscreen gitu. Jadi benar-benar nggak targeted treatment gitu. Heart disease, Alzheimer juga. Khusus untuk Parkinson, kenapa di sini? Karena Parkinson itu masing orang berbeda-beda. Dia tuh punya tipe yang berbeda-beda, jadi nggak sama gitu. Jadi butuh pengobatan yang jauh lebih targeted lagi. Nah, gitu ya. Nah ini robot juga ya, robot nano. Sebentar James, ada yang nanya lagi tuh James. Ya gimana? Kalau jatah ekspornya apa bisa dibilang tergantung dari bapaknya juga mau ngasih atau enggak? Jatah ekspor tergantung dari bapak. Kan ujung-ujungnya duitnya kan balik lagi ke Merck. Kan ini kan bagi dividen nih. Ujung-ujungnya balik lagi ke Merck. Ya, kalau memang yang dia pingin mau semua tender offer palingan. Sama-sama untung. Jadi kalau gue sih ngelihatnya ini ya, apakah
ekspornya nanti akan tergantung bapaknya atau enggak. Sebenarnya seharusnya ya kalau kita berpikirnya secara bisnis, merek itu pasti akan ngelihat merek globalnya, merek Jerman itu pasti ngelihat di PT mana yang ongkos produksinya paling sedikit. Hmm, betul. Nah, selama lo bisa produksi barang itu lebih murah daripada di negara tetangga, gua pasti minta lo yang bikin, bukan negara lain. Gitu. Hmm, Jadi kalau merek Indonesia bisa menawarkan, gue bisa bikin harganya lebih murah kok daripada kalau lo bikin di Malaysia misalnya atau di Thailand, pasti merek ngasihnya ke Indonesia. Jadi jawabannya apakah tergantung bapaknya? Enggak, sebenarnya tergantung kondisi di Indonesia. Kalau memang cost di Indonesia bisa terjaga dengan baik, pasti ngambilnya dari Indonesia. Dan ini kan yang terjadi di beberapa industri lain kayak Unilever kan juga sama. Unilever itu kan main lempar-lemparan barang tuh. hmm, Tergantung Unilever yang mana yang paling murah, Unilever induk ngasih ke situ yang produksi dan diambil untuk dikasih ke sister company-nya. Contoh lain itu Bata. Jadi kalau kita lihat Bata dulu banyak produksi di Indonesia untuk ekspor ke regional. Tapi yang terjadi belakangan sebaliknya. Justru Bata Indonesia itu barangnya banyak dari Vietnam, dari Thailand. Kalau kita bisa dilihat di laporan keuangannya, di catatan itunya, catatan laporan keuangan kita bisa lihat ternyata Bata Indonesia sekarang lebih banyak impor dari negara tetangga. Nah, kenapa seperti itu? Simpel aja sebenarnya. Itu berarti Bata Indonesia cost-nya udah nggak lebih murah daripada tetangga. Karena dia nggak lebih murah, ya lebih baik gue bikinnya di Vietnam. Dari hmm. Vietnam gue taruh ke Indonesia. Karena tadi si James bilang, lah kan duitnya balik ke bapak. Kalau duitnya Nah, balik ke bapak, ya jelas dia mau cari siapa yang bisa lebih murah. Nah, jadi jawabannya, apakah nanti merek Indonesia akan bisa ekspor gede peluangnya? Jawabannya ini tergantung apakah produksi di Indonesia cost-nya bisa selalu lebih murah dari tetangga. Jadi ya kita Hmm, berharap kondisi Indonesia kondusif, itu jawabannya sih. Ya, iya betul. benar. Balik-balik ke cost Mantap, efisiensi. benar. Jadi kalau kalau berubah seperti bata, alas kaki, ini alas kaki Indonesia kan sekarang gagal nih. Gagalnya itu karena di sebelah udah lebih murah. Gitu. Benar Jadi ini benar. masalah regulasi, masalah UMR, masalah eh, kebijakan pemerintah. Apakah dia mau mendukung merek Indonesia beroperasi di Indonesia gitu kan? Jawabannya di situ. Betul. Silakan lanjut Jam, sampai mana tadi? Tadi kita bahas future ya. Oh, enggak ini. Tunggu tunggu. Strategi ke depannya dia. Nah, betul. Jadi ya bisa saja Merck nanti fokusnya ke vaksin. Ada ya? Sudah mulai masuk vaksin juga ya. Kita bisa lihat Merck yang di luar negeri. Dia baru-baru saja dia ambil perusahaan ini namanya. Eh, mana dia? Halo, di mana dia? Oh, Kan oh. lo yang bikin Excel, James, bukan gua. Iya, benar. Tunggu, aku Kok kok nanya ke hul-hul. gua? Ini dia nih, ini dia. Nah, ini dia. Jadi dia ada beli apa nih? Excelite. Jadi Excelite ini bisa ambil mRNA. Jadi intinya adalah dia tuh bisa saja membuat vaksin gitu. Sekalian terapinya juga ya, gitu. Beyond COVID-19. Nah, bisa saja nanti vaksin dia. Terus apalagi yang bisa disrupsi dia ya? Tunggu, mana sih? Nah, ini apa? Customer treatment ya. Nanti jadi seperti obat racik ya gitu. Di mana banyak obat cuman ngetargeted untuk kamu sesuai sama DNA profile kamu gitu. Ini juga bisa disrupsi biofarma. Karena khusus satu orang satu obat doang gitu. Nggak kayak untuk banyak orang gitu. Terus curative therapy itu gene therapy.
seperti gene manipulation, ya. Itu juga dapat mendisrupsi biofarma. Digital terapi juga lifestyle yang lebih bagus dengan digital, terus sensor-sensor yang lebih berkembang, terus precision intervention seperti nanoteknologi dan lain-lain. Ini semua ada ya. Bahkan saya bisa kasih lihat untuk kanker nanti udah ada vaksinnya dan masing-masing orang akan berbeda-beda. Ya gitu ya. Pada ujung-ujungnya adalah obat biofarma ini beda-beda ya. Saya tuh kasih contoh Sevinapan yang udah trial 3 yang di luar negeri. Itu tujuannya tuh supaya kanker sel itu sadar ya. Bisa mati lagi gitu. Bukannya dia berkembang biak terus, bukan berkembang membelah diri terus gitu. Dia tuh sadar jadi bisa mati ini obat ini. Ya, sehingga kemoterapinya tuh jauh lebih efektif, bisa 100% and help stop cancer from coming back after surgery. Karena begitu kanker ada lagi yang kedua, itu tuh udah resistance terhadap pengobatan yang ada ya. Nah, ada beberapa kanker itu susah banget posisinya ya. Jadi nggak bisa dioperasi, dan juga kalau misalnya sampai resisten sama kemoterapi itu udah terminal namanya ya. Udah tinggal tunggu waktu. Musuhnya Merck lagi adalah sequencing power ya. Semakin cepat quantum computer misalnya, semakin cepat. Nah ini juga bisa cost of sequencingnya jauh lebih murah gitu ya. Karena memang ujung-ujungnya adalah kamu mesti tahu bahwa mencari obat itu, mencari biosimilar itu tuh seperti mencari sequence ya. Seperti mencari sequence apa Iya, berikutnya. tapi ini resikonya lebih besar ke induknya ya, walau secara nggak langsung ke mereknya ya. Karena kan Betul. seperti kita tahu, merek Indonesia nggak melakukan riset ini. Jadi ini resikonya lebih besar ke induknya. Di mereknya sendiri ya, secara jangka panjangnya mungkin kena karena nanti produknya nggak laku, tapi ya nggak direct lah. Betul. Rasanya ini udah banyak, udah semua ya. Kita udah bahas semua kayaknya nih James. Bentar, Apalagi brother. yang belum dibahas? Tinggal resiko Merck yang Indo. Misalnya, Oke, ekonomi iya dan kita fokus ke merek Indo dulu dah. gini. Ya, Soalnya kan gini kok. Seperti yang kita tahu kalau fertility turun, pasti penjualan biofarma turun. Nah, kemungkinan orang tuh yang nggak buat anak misalnya kenapa? Misalnya ekonominya rungkat, misalnya politiknya juga rungkat. Nah, ini juga turunin ya pembuatan anak. Namun yang kayak sifatnya kronik seperti diabetes, jantung tetap ada yang beli, defensif. Terus resiko peraturan. Kan baru-baru ini ada kayak peraturan impor yang baru lah dan lain-lain. Jadi ya itu mesti kita tetap bisa pikir lah sebagai resiko yang lumayan lah ya. Terus resiko persaingan usaha. Ya ini misalnya ada obat-obat misalnya yang kayak gini loh. Yang tadi saya sudah kasih lihat ya ke kalian. Mana itu? Nah ini nih misalnya. Kan yang biru-biru ini kan originator nih. Begitu ada biosimilar, dimakan kuenya. Puing, puing dimakan. Kadang-kadang ada yang benar-benar parah nih dimakannya. Kenapa? Karena pricingnya beda-beda ya. Biosimilar itu ada yang lebih murah 45%, ada yang lebih murah 8%, ada yang murahnya murah banget, ya gitu ya. Jadi kembali lagi, terus resiko mata uang, ya, tapi kembali lagi ini semua bisa bisa ditanganin lah ya, induknya oke. Terus resiko pemangku kepentingan setiap orang-orang, setiap lingkaran ini, setiap kepentingan ini itu tuh bisa memberikan direct resiko kepada Merck. Ya. Terus ya di bidang fertility ya inilah. Kalau misalnya angka pernikahan menurun ya tentu produk fertility juga akan turun gitu. Namun yang di luar negeri fertility-nya tetap ada growth ya, meskipun ada ya itulah. Pada kalau dasarnya kalau kalau masalah kayak di planet itu,
LGBT Nah, makin banyak itu resiko juga dong. waduh. Berarti wanitanya berkurang ya? Waduh, iya benar, brother. Gimana? Kan Iya, produknya, sekarang kan lagi tren tuh iya. LGBT plus malah. Sama Waduh. ada sampai HD lagi sekarang Ultra HD. Itu jadi Nanti faktor risiko ya buat James, fertility nggak? James, anakmu sudah lahir. Wah, sudah ada di kandungan, brother. Jadi, betul, brother. Kalau misalnya Ya, wanita, jangan sampai wanita punah, ya kan? Nanti kalau misalnya wanita punah, mereknya juga rungkat, ya kan? iya. Gitu, Jadi itu brother. benar. Iya. Iya. Dan itu lagi tren loh. Hati-hati. Gerakan walk generation ya. Iya. Oke. Bener. Nah, Apalagi itu resikonya James? marketing and promotion sih. Udah. Oke. Berarti sudah Bet, semua nih yang kita bahas ya. mantap. Valuasi, Hmm. valuasi ya kita serahkan tadi juga udah ada lah hitungan kasarnya. Kalau mau lihat, sepertinya udah semua nih. Kita buka sesi tanya jawab aja kalau masih ada yang mau nanya lagi. Ayo, monggo, guys. Gak usah malu-malu. Jangan tanya di chat dong. Ini kan nanti mau kita upload nih. James kan mau masuk TV nih. Kalau kita tanya di chat nggak ada di rekaman. Jadi kalau mau nanya, tanyanya di podcast. Biar ini bisa kita abadikan sampai nanti James umur 70 bisa ngeliat lagi gitu kan kekonyolannya zaman dulu gitu. Ternyata merek kan gocap. Nah, pas dia kok gue Hmm. kok gue tolol banget dulu gue beli merek gitu kan. Ya, ya. Oke, silakan nanyanya tolong di podcast saja. Nah, ini. Monggo. Kok James, makasih kok ini presentasinya bagus banget dan kompleks. Siap, mantap. Ilmu-ilmunya juga keren sih. Mau nanya kok ini udah bahas kompetitor belum sih? Soalnya tadi joinnya agak telat beberapa menit. Kasih Sudah bahas apa? Sudah bahas apa, kompetitor. brother? Ah, Oh, kompetitornya. iya, Jadi ada kasih apa? Kalbe juga ada biosimilar ya. Terus tadi aku tunggu. Di sini sih ada oregano juga sih. Cuman oregano sendiri ya, dia tuh sadar ya kalau terlalu red ocean juga. Jadi dia fokusnya sekarang ke yang ini. Eh, oh ya Pak, benar Pak. Aku mesti kirim tuh. Dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya, perseroan akan merambah kegiatan usaha di bidang perdagangan besar. Ini ya. Jadi untuk menghadapi persaingan, kami memasuki segmen-segmen industri farmasi yang membutuhkan kompetensi dan fasilitas yang lebih sulit untuk ditiru, gitu ya. Jadi ke mesin mereka. Jadi ke mesin. Tunggu. Aku mesti kasih nomor dulu ke Minded dulu. Tunggu. Oke, ya soal kompetitor, ya ada beberapa. Ini udah disebut. Kalau mau lihat lagi, nanti ada di slide-nya itu udah ada Excel-nya. Tapi ya biasanya pemainnya, kalau pemain di ethical itu cukup nggak sebesar di OTC juga, walau tetap ada aja. Jadi saingannya itu ya Big Pharma juga, Merck and Co. Ini Organon ini kan fertility juga nih. Eh, jadi Organon itu juga termasuk yang punya nama di fertility. Ini saingan direct dari Merck Indonesia. Terus ya di onkologi itu salah satu sektor yang sekarang lagi hot memang. Nyaris semua big pharma itu masuk ke dalam onkologi. Karena memang sejauh ini kan kanker itu masih jadi salah satu penyakit yang belum bisa manusia taklukkan. Jadi nyaris semua lah, big pharma itu masuk ke sana. Bahkan mungkin Kalbe aja ikutan kali, walau ya kecil-kecilan. Belum. Ada pertanyaan lain? Halo James, Halo, siapa ini? Apet. Halo brother. Oh, Apet.
Mantap, brother. Gimana, brother? Nggak cuma mau nambahin aja. Salah satu kan kebetulan saya banyaklah bergaul di sisi farmasi, jadi kayak juga buat ngebantu teman-teman juga. Kalau di farmasi itu sekarang benar yang tadi udah dikatakan bahwa sekarang JKN itu yang berkuasa, dalam artian benar semua farmasi itu sekarang mulai jatuh gara-gara ada JKN sejak 2010. Jadi kan semua yang obat generik apa segala macam itu yang masuk ke dalam JKN. Jadi obat-obat yang paten itu jadi nggak ada saingan. Akhirnya mereka juga akan mengecilkan dari field force-nya apa segala macam. Jadi salah satu yang menjadi tantangan kedepannya mungkin dari sisi JKN-nya. Nanti kedepannya kalau misalnya tiba-tiba obat-obat jantung atau diabetesnya tiba-tiba nggak bisa masuk JKN lagi, nah itu kemungkinan itu juga bisa ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari sisi fertility, memang setahu saya di Merck itu yang nomor satunya itu adalah fertility. Ya, jadi fertility itu udah nomor satu lah. Kalau di Indonesia itu semua yang fertility center itu semuanya pakai gonal, udah pasti itu karena dia nomor satu. Hanya kedepannya mungkin yang menjadi masalah, siapa tahu nanti ada yang tadi yang udah dibilang organon gitu ya. Organon karena bisa masuk karena memang fleksibilitas dari alatnya itu memang nggak sebagus dari gonal. Siapa tahu mereka bisa masukin tahun depan, jadi bisa bersaing. Nah kita nggak tahu. Paling itu sih yang jadi saingan nanti ke depannya. Nah terus kenapa waktu itu OTC dijual benar juga karena memang pengen konsen di obat-obat yang yang dibilang obat-obat cancer atau rare disease. Nah sekarang semuanya juga farmasi itu larinya ke situ semua. Jadi ya tadi udah benar semua sih yang udah ini cuma menambahkan kira-kira nanti mungkin resikonya ke depan seperti apa. Jadi mungkin ya tadi yang JKN ini juga bisa turun, terus yang fertility-nya juga ya mungkin dari demografinya juga bisa turun, atau misalnya ada saingan-saingan. Jadi kalau di fertility itu ada 3 yang main, si gonal, si Merck, terus satu lagi organon, satu lagi Veris. Ya hanya Veris itu masih kecil lah. Nah organon ini yang lumayan gede nih. Ya, tapi nggak tahu karena bentuk sediaannya itu tidak menyenangkan buat dokter, biasa masih pakainya gonal. Itu sih. Thank you James. Mantap banget loh Pet. Thank you banget loh Pet. Terima kasih banyak itu. Mantap. Ya sama-sama. Kebetulan aja saya banyak di farmasi, jadi saya ngerti gitu kira-kiranya lah ke depannya seperti apa. Jadi yang ke depannya memang perusahaan-perusahaan yang gede itu akan mengecil, jadi cuman ke rare disease apa segala macam. Dan juga untuk obat-obat diabetes tadi kan kalau Merck itu kan punyanya kan oral. Jadi oral itu kayak Glucovance, terus Glucopak. Glucopak dulu memang metformin itu jadi nomor 1. Tapi kan sekarang udah banyak tuh generik-generiknya, jadi ya kurang gak bersaing. Nah terus yang kedua juga sekarang kalau diabetes sekarang udah nggak pakai oral, pakainya di injeksi insulin. Jadi kalau sekarang market leadernya itu Novo Nordisk. Terus ada juga Sanbe, ada juga Kalbe. Jadi mereka tuh larinya ke situ sekarang dokter-dokter. Nah kira-kira gitu sih. Mungkin buat tambahan aja buat teman-teman atau ke depannya itu seperti apa. Nah terus kalau untuk Merck itu bikin pabrik memang sekarang jadi hub. Jadi Merck itu jadi hub untuk semua, setahu saya tuh untuk semua perusahaan-perusahaan yang under Merck. Jadi untuk Asia Tenggara sama Asia itu memang jadi hubnya gitu. Jadi besarnya sekarang di Indo ya. Ya, besarnya di Indo. Betul. Jadinya di Indo karena dulu tuh sempat mau dijual sama mau ke PNG, tapi akhirnya ditahan. Kenapa? Karena kalau misalnya itu pabriknya dijual, Merck-nya juga udah nggak ada eksistensi lagi. Karena perusahaan farmasi di Indonesia baru bisa berdiri kalau ada pabriknya. Nah, peraturannya begitu. Jadi waktu itu mau dijual nggak jadi gitu. Nah, padahal 60-70% dulu produknya itu masuknya ke kapasitasnya itu masuknya ke si OTC tadi. Nah, waktu pas itu jadi kurang. Nah, karena kapasitasnya kurang, makanya mereka ngejar ke luar. Jadi mereka ngejar keluar untuk nyari-nyari capacity lah supaya karena kalau kapasitinya kurang. Baru ya.
Ya, pasar baru, dan kebetulan memang ya sudahlah, karena juga negara kita penting apa segala macam, ya jadinya dipertahankan pabriknya di situ gitu. Jadi kira-kira begitu yang menjadi ininya. Terus kalau masalah nanti ke depannya seperti apa, ya saya belum tahu sih karena saya juga nggak bacanya. Kira-kira kalau farmasi itu modelnya seperti itulah. Jadi makanya sekarang tuh yang menjadi leadernya itu adalah si perusahaan-perusahaan dalam negeri. Kalau perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu ya begitu-begitu aja udah nanti ke depannya. Kecuali dia mau punya blockbuster kayak misalnya rare disease atau apa ya, kanker. Nah, itu akan Kanker bagus. biasanya. Ya, kanker. Ya, tapi kanker itu juga sebenarnya untuk orang-orang yang, jadi kan BPJS kan juga punya nih obat-obat kankernya. Jadi obat-obat kanker juga ada masuk BPJS. Hanya untuk orang-orang yang udah kayak semacam advance atau yang sudah resisten terhadap itu pasti butuh obat dari si apa sih namanya, harus beli dari luar BPJS, which is ya harus beli mahal gitu. Nah, itu yang dikejar sama perusahaan farmasi sekarang gitu. Kira-kira gitu sih yang bisa jadi tambahan. Makasih buat teman-teman. Terima kasih banyak ini Terima kasih Mr. banyak, Apet, Bro Apet. mantap. Masukannya Mantap, mantap banget. Thank you. Ya. Mungkin saya mau Orangnya sedikit cerita. Ganteng ya? Kelihatan sih belakangnya tuh nomor 7. Enggak. Makasih. Ini mungkin saya mau nambahin ini sejarahnya. Ini soal Big Pharma ya. Soal Big Pharma. Kalau kita ingat tahun 2008 itu ada, kalau bisa dibilang apa ya, krisis ya. Krisis khusus di bidang farmasi, terutama yang Big Pharma yang beneran ada obat paten dan riset. Kenapa ada krisis di sekitar tahun 2008-2010? Itu rame-rame perusahaan farmasi rontok. Rontoknya kenapa? Karena di tahun itu sekitar 2008 sampai 2010 itu banyak paten yang expired. Karena paten itu kan nggak selamanya. Paten itu sekitar 20 tahun lah. 30 tahun mungkin ada, tapi kisarannya kayaknya 20 tahunan. Dan di tahun itu banyak yang expired. Karena expired, berarti banyak perusahaan lain yang bisa bikin generiknya. Dan akhirnya paten-paten itu, brand-brandnya itu ya banyak yang pindah kan, karena udah ada opsi lain. Nah, di zaman itu gila-gilaan itu layoff di mana-mana. Kalau kita search itu beritanya di tahun-tahun itu, hampir tiap hari lah itu ada berita layoff dari Novartis, dari Roche, Merck, Pfizer, Ya, betul. GSK, gitu. Itu tiap hari layoff bisa 3.000-an. Merck layoff 1,000 kayak gitu-gitulah. Nah, artinya apa di sini? Ini kita mau cerita bahwa memang ada faktor risiko dari Big Pharma. Ketika dia kehilangan patennya, orang lain bisa bikin generiknya. Dan ketika itu terjadi, yang tadinya blockbuster itu jadi nol. Gitu kan. Ya bukan nol lah, tapi turunnya drastis karena dia udah ada pilihan. Gitu. Jadi ya ini mungkin ada resikonya Merck karena dia bermain di vertikal kan. Dia nggak di OTC, itu jadi faktor juga kayak Concor. Concor ini kan juga udah ada generiknya kayak gitu-gitu. Jadi ini nanti salah satu faktor risikonya adalah ketika obat-obat yang high margin itu patennya habis, kemudian farmasi lain bisa bikin namanya me too products gitu kan. Ya. Ya, betul. Bisa bikin me too, harganya bisa Jauh. juta dia jual 20 gitu kan. Ya, Dia betul, bisa jual 200 gitu. Cuma 20%-nya ya orang pindah. Ya, Itu betul, faktor risikonya. Nah, saya nambahin ini karena tadi Mr. Apet cerita soal paten-paten itu. Betul itu resikonya. Ada nih. Oke. Generiknya hanya 2% dari Concor harganya. Ya, betul. Ya Jadi itulah faktor risiko. Setahu saya Concor masih masuk ke JKN. Nah, mungkin Concor juga kalau misalnya memang ada yang lebih murah lagi ya, kalau Merck nggak berani banting harga ya keluar. Gitu. Ya, Karena obatnya jauh sekali. Harga kan? Betul. Terus Glucovax tahu saya juga udah nggak masuk JKN, Glucovax juga udah nggak masuk. Jadi mungkin yang nggak tahu
segmennya itu misalnya 20%, ya itu kira-kira jadi resiko untuk mungkin ya akan lebih menurun gitu. Terus si fertility-nya juga ya mungkin tetap aja ya. Jadi tinggal tergantung dia ada pipeline baru nggak yang bisa ini. Dan itu juga butuh waktu. Nah, kira-kira itu sih Ekspor itu resiko-resiko. paling ekspor itu Kalau memang potensinya memang ya satu-satunya sekarang yang kelihatan ya, cuman ya ekspor ya. kayaknya yang kelihatan Ah, sih ekspor itu ya. Tapi ekspor ekspor juga kan. nggak mudah karena benar tadi yang dikatakan oleh eh, yang tadi itu dikatakan oleh Ya. James atau siapa tadi yang bilang bahwa memang untuk yang kayak begitu, let's say misalnya diproduksi di Indonesia. Nah, BPOM-nya misalnya BPOM-nya ada di Taiwan atau di Thailand gitu. Nah, itu mungkin speknya beda dengan yang speknya BPOM yang ada di Malaysia. Jadi itu yang Ya. bikin riweh untuk Ya. bisa ke situ gitu. Negara tujuannya juga harus approve ya, gitu ya. Yes, iya harus approve juga. Jadi mereka juga datang juga, kunjungan juga ke Indonesia ngelihat, oh ini bagus apa enggak gitu, lainnya bagaimana. Ya kira-kira itu sih resikonya untuk dipertimbangkan gitu. Makasih. Iya. Ini Jadi brother. kalau yang tertarik merek itu harus lihat JKN, ya kan? Ini rangkuman nih, biar kan tadi ngobrol panjang mungkin banyak yang kelewat. Rangkumannya adalah kalau yang tertarik merek itu lihat listing dari JKN, apakah merek masuk, atau kalau merek tidak masuk, apakah ada produk yang sama di JKN, karena kalau ada produk yang sama, kemungkinan kalau dia harganya lebih mahal ya orang nggak pakai juga. Gitu. Kemudian juga produk yang ada sekarang yang masih punya paten itu nanti kemungkinan juga bisa expire, itu juga hati-hati gitu. Potensinya satu-satunya ya ekspor, tapi tadi ada kendalanya bahwa negara tujuan juga harus approve bahwa semua persyaratan dan regulasinya udah terpenuhi. Betul. Makanya dinilai oleh manajemen tuh masih dini untuk kayak mengetahui bagaimana potensinya. Namun begini guys, hal yang harus diketahui adalah resiko adalah semua yang di luar di dalam apa yang telah kita pikir. Jadi bayangin semua yang ada di dalam apa yang kita pikir. Semua yang di luar. Maksudnya kita udah pikir nih ya resiko. Cuman ada lagi resiko yang di luar pikirannya kita. Itu baru resiko namanya guys. Unknown ya. Iya benar brother. The Menurut unknown. iya betul. Menurut saya lebih bagus kita tuh masuk saham itu ekspektasinya rendah. Jadi nggak usah pikir ada upside, nggak usah pikir ada gimana, nggak usah harap apa-apa lah. Jadi ya udah gitu. Dapat dividen oke, nggak dapat ya udah gitu. Udah kayak duit mati. Kalau saya sih gitu sih masuk saham ya. Jadi kesimpulannya Buki merek. Kesimpulannya kepada masing-masing. Namun perlu dicatat bahwa merek itu waktu lockdown juga oke lah performanya. Nah ini marginnya lebih kecil aja. Kelihatannya lo udah makin dewasa nih James. Pom-pomnya udah jauh berkurang. Jadi oke lah. Jadi kayaknya ini layak tampil ini di YouTube nih. Terima kasih brother. Terima kasih. Mantap brother. Oke, pertanyaan terakhir ini kita tahu-tahu udah hampir 2 jam loh. Hebat juga ini. Mantap. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Itu James, coba tolong share screen yang gua share di chat James tentang risk. Bukan monyet itu James, bukan. Ini maksudnya. Ya. Iya. Jadi ada known knowns, known unknowns, ada unknown knowns, unknown unknowns. Itu. Could be good things happen here, ya kan? Gak ada yang tahu, ya kan? Could be bad things happen also. Balance lah bro. Ya Pak, aku udah kirimin nomornya. Oke, gimana kalau nggak ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah cukup ya. Kita udah bahas semuanya nih. Kita tunggu sebentar lah. Siapa tahu ada satu
terakhir nih pertanyaan James. Yoi, oke. Sekali lagi kalau ada yang mau materinya dalam Excel bisa mampir ke traktirnya James Hermanto. Linknya sudah ada di grup. Nggak ada James. Oh, baru. Nggak ada ya, bro? Nggak ada, Kalau berarti kita akhiri aja ya. kalau dari kamu sendiri ada gak, Jim? Udah selesai ini. Udah banyak yang kita bahas tadi juga Mr. Apet udah bikin rangkuman yang saya pikir cukup mantap itu. Bagus rangkumannya. Benar, brother. Oke, kalau gitu kita akhiri saja ini. Silakan closing statement, James. Apa ya? Ya, nikmati aja lah hidup inilah, guys. Nikmati hidup, guys. Jangan selalu Itu berpikir. closing statementnya. Jadi gini kan, ada pepatah time is money kan. Namun kalau kita balik, money is time bukan? Money is time bukan? Nggak tahu, Nah, James. itu harus dijawab masing-masing, brother. Oke. Mantap, Kesimpulannya, brother. nikmati hidup. Mantap. Oke deh. Mantap. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Terima Mr. kasih. James Kamu juga, Hermanto. Jim. Aku berterima kasih banyak sama kamu, Jim. Iya, sama-sama James. Untuk Iya, insights-nya semuanya. Terima kasih juga untuk yang udah hadir nih sampai terakhir. Ada berapa orang nih? Ternyata 52 orang, kaget juga nih. Ternyata padahal ini kan libur panjang, long weekend. Bukannya mudik, bukannya jalan-jalan, tapi malah bahasa. Memang AC Dudes itu memang keren lah. Kalian keren. 52 orang hadir pada saat orang lain liburan. Terima kasih banyak. Terus terakhir ya buat inilah ya, sangkalan. Podcast ini tidak boleh ditafsirkan sebagai rekomendasi saham atau saran investasi. Tiap orang bertanggung jawab penuh atas tindakan yang Anda lakukan. Saya tidak bertanggung jawab atas akibat apapun dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan bacotnya James. Oke. Segitu aja. Terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Mantap. Terima kasih, guys. Thank you. Siap. Thank you. Terima kasih,